Kita tahu bersama-sama bahwa hari Minggu kemarin kita barusan merayakan akan hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada gereja mula-mula pada waktu itu. Dan kita melihat dampaknya pun juga luar biasa. Dan sebagaimana tadi ketika di dalam doa, ketika kami kemarin mengikuti Empower 21, Pak Niko menegaskan dan menekankan lagi akan apa yang dia dapat dari Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, termasuk juga Ibu Cindy Jacob, bahwa kita sedang berada di Pentakosta yang ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi akan terjadi di generasi kita. Amin. Dan kalau kita mendengarkan hal ini, kita harus benar-benar bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena dampaknya itu luar biasa, akibatnya itu luar biasa. Di Pentakosta pertama aja ya, sebentar kita akan lihat, itu dampaknya luar biasa. Dari satu orang pribadi yang, kalau saya boleh katakan, dia gagal ya di dalam mengikuti Tuhan. Padahal dia sudah dimuridkan juga 3,5 tahun ya, 3 tahun lah. Dia dimuridkan 3,5 tahun lebih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Dan seorang pribadi yang sangat vokal, sangat luar biasa, sangat dominan juga di antara murid-murid yang ada. Tetapi ketika menghadapi ujian di dalam kehidupannya, rontok. Siapa dia? Petrus ya. Dia menyangkal Yesus 3 kali ya. Dia menyangkal Yesus, dan kita melihat bagaimana kehidupannya. Dia pun juga menyesal. Pada akhirnya dia hancur hati juga. Pada akhirnya dia kembali kepada kehidupan yang semula ya, dan ajak teman-temannya lagi yang lain untuk kembali menangkap ikan sebagai seorang penjala ikan pada waktu itu. Tapi kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menampakkan diri dan mengunjungi murid-muridnya, termasuk juga Petrus. Mengapa Petrus? Karena Tuhan punya rencana atas Petrus. Amin. Karena Petrus sudah dipanggil oleh Tuhan, dan tentu orang yang dipanggil oleh Tuhan, tentu Tuhan punya maksud dan tujuan di dalam kehidupan orang tersebut. Demikian juga sore hari ini, setiap kita di tempat ini percaya dan yakinlah Tuhan panggil kita. Amin. Ya, yakin dipanggil Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu dipanggil Tuhan. Luar biasa ya. Kalau hari ini saudara terima telepon gitu kan dari sekretariat kepresidenan gitu kan, selamat sore dengan Pak David, Pak SBY pengen ketemu Bapak. Wow, luar biasa nih. Orang nomor 1 di bangsa ini gitu kan, telepon minta ketemu dengan David gitu. Apalagi kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan kita melihat ternyata panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Walaupun secara manusia Petrus gagal di dalam kehidupannya, tetapi kita melihat kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang merangkul kembali Petrus dan membawa Petrus kembali di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. 3 kali Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Malam hari ini, sore hari Tuhan ingatkan kepada kita, jangan biarkan kegagalan dan kesalahan kita membelenggu kita, dan kita mengatakan bahwa destiniku sudah berakhir. Cita-citaku, visiku, mimpiku sudah berakhir karena kesalahanku. Tapi kalau Tuhan kembali menjamah kita, memulihkan kita, saya percaya Tuhan akan kembalikan kita kepada rencana yang semula. Apa rencana Tuhan? Ternyata Petrus dipakai oleh Tuhan. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, kita melihat siapa yang bangkit berkhotbah? Petrus ya. Kita buka Kisah Para Rasul. Petrus bangkit. Petrus yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, Petrus yang sudah mengalami pembaharuan daripada Tuhan, Kisah Rasul 2 ayat 14, dan Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua, perikopnya Pentakosta, di ayat yang ke-14 kita melihat di situ, di atasnya dikatakan khotbah Petrus. Kita melihat di sini, ya saya bacakan buat semua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem,
ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi dari seorang pribadi yang tadinya gagal di dalam kehidupannya mengikuti Tuhan, yang dia pikir ya mungkin ini udah akhir daripada pelayanan saya nggak mungkin lagi berdampak. Tapi luar biasa, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami Pentakosta di dalam kehidupannya, dan dikatakan di sini maka bangkitlah Petrus dan berdiri. Saya percaya ini bukan karena kuat, gagah dan hebat daripada Petrus, tetapi karena anugerah kasih karunia Tuhan yang sudah memulihkan hati Petrus dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi Petrus sehingga dia berani untuk bangkit berdiri dan luar biasa, dan dia berbicara dengan suara yang pelan, ya. Dikatakan diam, nyaring. Hanya orang punya mental yang luar biasa yang sanggup untuk berdiri dan dengan suara nyaring memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ya, anak-anak mahasiswa di sini yang mungkin juga terlibat di pergerakan mahasiswa juga, ya, baik di dalam mungkin demonstrasi dan sebagainya untuk menyatakan inspirasi, kan. Kita melihat ada anak muda juga yang bangkit juga, ya, dan dengan suara nyaring. Saya nggak tahu apakah dia minum dulu gitu kan, dia dikuat-kuati dulu, mesti kuat nih, mental mesti kuat gitu kan, mau teriak di MPR gitu kan, mau teriak di istana presiden itu, mesti kuat. Kita nggak membangun diri kita, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang ada dalam kehidupan kita itu menguatkan kita, itulah yang membangkitkan kita untuk boleh menyuarakan kebenaran daripada firman Tuhan. Luar biasa, Petrus dia bangkit dan dia berbicara dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem. Sangat kontradiksi sekali ketika di perapian waktu Yesus, ya, ditangkap dan disiksa, kemudian seorang wanita datang, bukankah engkau salah satu murid daripada Yesus? Kita melihat dia menyangkal, ya. Hanya dengan seorang wanita, satu orang aja gitu kan, bukan gerombolan nanya-nanya gitu ke dia kan, woi kamu kan juga kan, satu orang wanita bertanya kepada Petrus gitu kan, dan dia menyangkal 3 kali. Tapi kita melihat satu hal yang membedakan dia ketika hari Pentakosta, dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia berani untuk dia berdiri dan bangkit dan memperkatakan kebenaran Tuhan kepada siapa di sini? Bukan cuma kepada seseorang, tetapi kepada bangsanya sendiri, kepada orang-orang Yahudi. Dia memberitakan bahwa ini bukan mabuk, mereka bukan mabuk, tapi mereka sedang mengalami yang namanya pencurahan daripada Roh Kudus sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya. Kita melihat di sini. Saya nggak tahu saya kasih pembukaan ini, tapi satu hal saya tahu bahwa Tuhan mau ubahkan kita. Amin. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang, ya. Tetapi lihatlah ke depan. Ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada visi-visi besar, ada mimpi yang besar. Kami pun juga ketika ikut Empower 21 disuruh kalian bermimpilah, ya. Mimpi yang besar, ya. Mimpi yang besar. Dan saya bersyukur ketika saya juga alami Tuhan secara pribadi, alami persekutuan dengan Tuhan, mimpinya juga besar, gitu kan. Bukan cuma bangsa ini, tetapi bangsa-bangsa. Dan saya melihat itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan saya. Tuhan bawa juga saya ke bangsa untuk boleh berdiri di sana, untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan juga bagi bangsa-bangsa. Karena apa? Kuasa Roh Kudus kembali lagi. Dan kalau mau lihat diri saya, tapi kalau melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, itu luar biasa akan bekerja dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya kita melihat setelah murid-murid, ya, dan orang-orang Yahudi mengalami pencurahan Roh Kudus, tentu setelah itu ada yang harus mereka lakukan, ya. Karena itu cuma sebagai satu event yang terjadi gitu, ya. Sesuatu yang terjadi pada waktu itu, pencurahan Roh Kudus. Tapi next setelah itu apa yang harus mereka lakukan? Ini akan kita lihat malam hari ini, ya. Komunitas kita namanya Clay, ya, Christian Living Anointed Youth, ya, di mana kita adalah orang-orang Kristen yang hidup dan yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita akan lihat bersama-sama malam hari ini gaya hidup, ya, gaya hidup Christian Living, gaya hidup Kristen yang Tuhan mau juga boleh terjadi di tengah-tengah kita di tempat ini, di dalam komunitas kita di tempat ini. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42,
Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Kita melihat di sini, saya bacakan dulu dari ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya, ini perkataan daripada Petrus ya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi dari orang yang biasa, dari seorang yang pernah gagal dalam kehidupannya, dari seorang nelayan, tapi Tuhan pakai, Tuhan angkat kehidupannya, dan luar biasa di sini kita melihat dia berkhotbah, dia memberitakan firman Tuhan, dan 3.000 orang jiwa diselamatkan dan dibaptis. Dan kita lihat di sini ayat 42, setelah mereka dibaptis ya, kita bersyukur bahwa teman kita ya 2 orang sudah dibaptis ya. Beri kata tangan dulu. Di sini masih ada yang belum dibaptis. Oke, next ya nanti ya. Kita akan bimbing supaya semuanya gitu kan, kita boleh masuk di dalam baptisan, dan bukan cuma sampai di baptisan, karena Tuhan itu punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bukan cuma sampai di baptisan, tapi kita melihat di sini apa kelanjutan setelah mereka dibaptis. 42, kita baca bersama-sama 2-3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama di sini dengan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ternyata gaya hidup daripada orang-orang yang mengalami Pentakosta, yang mengalami kebangunan rohani, harus ditindaklanjuti itu dengan kehidupan yang senantiasa belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Belajar firman Tuhan. Bukan cuma sampai di baptisan air, bukan cuma sampai di baptisan Roh Kudus, kita rebah, kita dilawat oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita harus belajar firman Tuhan. Katakan belajar firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Dan harus dan mutlak bagi setiap kita orang yang percaya kepada Yesus, kita belajar firman Tuhan setiap hari, setiap hari. Makanya saya pun juga kepada anak-anak musik, juga kepada pendoa ya. Juga tadi malam juga saya sampaikan juga kepada anak-anak di My Home juga, saat teduh itu wajib bagi setiap kita. Setiap pagi kita harus berjumpa dengan Tuhan. Wah, gimana cara ketemu Tuhan gitu kan? Mesti bersemedi gitu, lewat firman Tuhan. Amin. Karena kalau kita baca firman Tuhan, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan, ini pikiran Tuhan ya. Kalau saudara baca buku yang lagi bestseller ya, hari ini nggak tahu siapa buku siapa, apakah buku Joel Osteen atau buku siapapun juga, John Maxwell, itu adalah pikiran daripada John Maxwell dituangkan lewat buku. Demikian juga ini adalah isi hati Tuhan, inilah pikiran Tuhan yang dituangkan di dalam Alkitab. Dan saya percaya juga ketika kita boleh bersekutu dengan firman Tuhan ini, Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Dan kalau Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita bisa tuliskan menjadi satu catatan saat teduh. Itu juga luar biasa. Bisa memberkati juga banyak orang, bisa memberkati teman-teman yang lain juga, bisa memberkati kita. Jadi yang pertama, kita harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, baik di dalam ibadah seperti ini, baik juga di dalam My Home ya, di dalam home yang ada, di dalam pemuritan yang ada ya. Jadi sungguh-sungguh kita mulai belajar ya, supaya apa? Supaya kita didewasakan secara rohani. Kita menerima pemuritan daripada setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tentu saya juga sebagai yang dipercayakan untuk boleh membimbing teman-teman semua di tempat ini, belajar firman Tuhan. Dan namanya belajar tanpa batas ya, sampai tua pun juga kita tetap belajar ya, belajar Alkitab itu mutlak ya. Karena kita ada di komunitas ini, tentu yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Kalau saudara di dunia kerja dan di tengah-tengah pendidikan juga, di universitas dan sebagainya, saudara bisa menikmati semua pelajaran itu. Tapi jangan lupa, kita boleh menikmati segala pelajaran-pelajaran yang kita boleh terima di bangku kuliah kita, di perpustakaan dan sebagainya. Tapi jangan lupakan
Ini firman Tuhan, amin. Ini firman Tuhan yang harus senantiasa kita pelajari. Dan saya mau ucap syukur juga, kita barusan juga mau wisuda KOM juga ya. Saya dan teman-teman juga yang sudah diwisuda, kita berikan tepuk tangan juga. Ya. Dan mereka sudah mengikuti beberapa bulan untuk mereka boleh diajar. Saya pun juga seperti itu, ya. Saya percaya Yesus di usia 13 tahun, saya beri diri dibaptis, kemudian saya pun juga ikut SOM juga, ya dulu SOM gitu kan. Saya bertumbuh gitu kan. Saya pun juga melakukan yang namanya saat teduh juga. Sampai hari ini juga, untuk apa? Saya tahu bahwa kerohanian kita harus diberi makan. Ya. Jadi kalau sudah tanya, apa sih makanan rohani? Apa makanan rohani? Firman Tuhan, amin. Makanan jiwa kita apa? Karena manusia kan roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Jiwa kita itu biasanya berhubungan dengan musik. Ya. Pujian, penyembahan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyanyi lewat pujian, kita dikuatkan. Amin. Jiwa kita dikuatkan. Makanya namanya industri musik sangat laku luar biasa gitu kan. Orang pun juga suntuk kalau dia masuk ke kafe dan sebagainya, dia dengarkan musik. Cuma sayangnya juga mesti musiknya juga yang isinya itu yang menguatkan gitu kan. Jangan lagi ibaratnya udah jatuh gitu kan, udah mengalami pergumulan yang luar biasa, kemudian pergi mungkin ke kafe dangdut gitu kan, kemudian dengerin lagu Jatuh Bangun Aku, ya, jatuh bangun dan sebagainya gitu kan. Tapi bersyukur, amin, kita di tempat ini ada wadah di mana kita juga boleh memuji menyembah Tuhan, sehingga walaupun banyak masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita boleh datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan. How great is our God, kita boleh melihat Tuhan yang besar, sehingga kita boleh lihat, wah, Tuhan kita besar gitu kan. Masih ada harapan, masih ada pertolongan. Berarti saya percaya hidup saya pun juga masih ada pertolongan. Kita dikuatkan, ya. Itu yang menguatkan jiwa kita. Makanya kalau kita banyak memuji menyembah Tuhan juga, jiwa kita disegarkan, amin. Jiwa kita dikuatkan. Jadi Daud tahu persis sekali, amin. Daud dia beri makan rohnya dengan firman Tuhan, dan jiwanya dengan kecapinya pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan tubuh ya mau ditanya lagi, makan nasi dan sebagainya gitu ya. Roh, jiwa, dan tubuh itu mesti komplit di dalam kehidupan kita. Banyak orang hanya tubuhnya aja diberi makan gitu kan, jasmaninya, rohaninya kelaparan, kurus, kering, mati. Sehingga ketika disuruh untuk berdoa dulu, doa makan aja takut gitu, ngeri gitu kan. Masa doa makan aja nggak bisa gitu, makan bisa, masa doanya nggak bisa gitu kan. Kalau orang yang rohnya kuat gitu kan, baca firman Tuhan, dia tahu bahwa berkat datang daripada Tuhan. Makanya dia berdoa, dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ini berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pekerjaanku, aku mengucap syukur sehingga aku boleh beli makanan gitu kan. Berkati makan ini dalam nama Yesus, amin. Jadi saya percaya kalau kita roh kita kuat, saya percaya juga kehidupan doa kita pun juga akan kuat. Kemudian yang kedua, gaya hidup komunitas kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, gaya hidup komunitas kerajaan Allah. Yang pertama belajar firman Tuhan, yang kedua bersekutu, ya, atau hidup dalam komunitas. Ya. Hidup dalam komunitas. Komunitas kita di tempat ini namanya My Home, ya. Home, mengapa My Home? Karena kita pengen benar-benar komunitas ini adalah kita benar-benar menikmati suasana rumah, ya. Suasana rumah lebih bebas gitu kan. Nggak ada orang di rumah gitu kan. Oh saya sebentar pulang ke rumah berarti mesti beli jas dulu gitu kan. Mesti pakai dasi gitu kan, mesti pakai sepatu dan sebagainya gitu kan. Kemudian saya masuk ke rumah mesti duduknya yang baik gitu kan. Hanya di ruang tamu saja, bicaranya juga mesti diatur. Enggak seperti itu. Saya percaya di rumah lebih bebas, amin. Kita bisa mengekspresikan segala keberadaan kita. Demikian juga di dalam persekutuan, di dalam komunitas di tempat ini, itulah yang kita pengen bangun. Kita benar-benar rindu gitu teman-teman semua, ketika masuk di home ini, saudara bisa menikmati kehidupan rumah dan kita bisa sharing satu dengan yang lain. Ya. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Yang tadi yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi yang kedua, mereka bersekutu atau hidup di dalam komunitas. Jemaat mula-mula hidup bersekutu dalam sebuah komunitas. Jadi orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, yang mereka diselamatkan 3.000 orang bertobat, mereka
bukan cuma belajar firman Tuhan, tetapi mereka juga hidup di dalam persekutuan. Ya. Mereka hidup di dalam persekutuan. Mereka membentuk suatu yang namanya komunitas. Ya. Kalau kita di sini pun juga komunitas juga, tapi ini lebih ke arah komunitas yang besar, dan ini lebih ke arah celebration, ya, ibadah raya kita, ya, ibadah raya anak muda gitu, celebration. Tapi kita pun juga nanti akan dipecah-pecah juga di dalam satu komunitas kecil, di mana kita boleh bersama-sama bertumbuh, di mana kita boleh bersama-sama terbuka, di mana kita boleh bersama-sama sharing satu dengan yang lain. Jadi jemaat mula-mula mereka membangun hidup kerohaniannya satu sama lain dalam konteks persekutuan. Makanya saya merindukan teman-teman semua di tempat ini. Saya memuridkan pengurus yang ada, dan pengurus yang ada nanti pun juga akan membuka komunitas-komunitas kecil untuk juga memuridkan teman-teman yang lain. Ya. Jadi pastikan setiap teman-teman yang belum ada komunitasnya, nanti mari mulai ngumpul dan atur sendiri masing-masing mau tempatnya nanti di mana gitu kan, mau kumpulnya hari apa. 3 orang cukup ya, 2 orang terlalu kurang. 3 orang lah ya. Berbahaya katanya ya. Apalagi cewek cowok gitu kan. Berbeda jenis gitu kan. Mesti 3 orang gitu kan. Jadi ada saksi. Kenapa? Yang satu sakit lagi gitu kan. Paling 3 orang gitu kan, janjian gitu kan. Oke, kita komit gitu kan, setelah mungkin selesai kerja kita kumpul di Starbucks, PI atau di mana gitu kan, kita ngobrol di situ. Kita kumpul di mana gitu kan, McD, kita bicara di situ kan, kita bagi hidup situ, kita ngobrol mengenai kehidupan ini, kita ngobrol mengenai masalah kuliah boleh juga, masalah pekerjaan boleh juga, masalah bisnis boleh juga, dan kita bicarakan tentu bagaimana solusinya gitu kan, sebagai kita anak-anak Tuhan, baik dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah. Tentu di dalam sharing kita pun juga tentu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, karena itulah yang kita percayai. Jadi bersekutu ini sangat-sangat penting. Saya pun juga ketika saya bertobat, terima Yesus dan dibaptis, saya pun juga bukan cuma belajar firman, tapi saya mulai bersekutu di dalam satu persekutuan. Dan di situ saya bertumbuh. Ya. Saya belajar berdoa di situ. Saya belajar juga mimpin pujian juga di situ. Saya juga belajar sharing firman Tuhan juga di situ. Jadi lewat my home, lewat home yang akan kita bentuk ini, di situ nanti teman-teman semua akan belajar, ya, akan belajar bersama-sama, sharing di situ. Jadi sharing di situ saya percaya nanti next bisa sharing di sini juga. Karena mimbar ini akan terus berpindah kepada teman-teman semua untuk boleh sharing, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup komunitas kerajaan Allah setelah mereka mengalami yang namanya Pentakosta. Yang ketiga, mereka berdoa, ya, di ayat yang 42, dan berdoa, ya, dan berdoa. Di dalam komunitas jemaat mula-mula, mereka berdoa dan saling mendoakan satu sama lain. Ya. Selain berdoa sendiri, ya, tentu kita juga harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari, ya, cari partner doanya, ya. Tentu yang udah deket gitu kan. Jadi curhatnya pun juga udah nyambung gitu kan. Tahu juga gimana masalahnya pun juga. Ya suami istri gampang kan. Jadi saling mendoakan satu dengan yang lain. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Jadi mulai saling mendoakan. Kalau ada masalah apapun juga, jadi partner doa. Jadi di sini juga ada Esra juga sebagai pembina doa kita di sini, ketua doa, ya. Nanti akan juga menjadi satu fasilitator juga gitu kan, untuk membantu teman-teman yang lain juga untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kalau kita bangun kehidupan doa yang seperti ini luar biasa gitu. Ketika kita di dalam pekerjaan, ketika kita di dalam kuliah, kita tahu ada teman kita yang berdoa. Selain doa orang tua kita juga, ya, tapi kita tahu ada teman kita yang berdoa. Dan kita juga tahu bahwa kita juga berdoa buat teman kita.
Jadi kehidupan doa ini harus benar-benar kita bangun. Demikian juga di tempat ini, makanya kita pun juga ada doa pagi juga di tempat ini hari Sabtu, yang punya waktu bisa bersama-sama juga untuk join. Dan kebangunan rohani kalau kita melihat begitu banyak kesaksian-kesaksian, tidak lepas daripada kehidupan doa. Ya. Dari doa pribadi, dari doa dua-dua orang sampai united prayer, saya percaya menghasilkan satu kebangunan rohani yang luar biasa. Dan kalau orang Kristen berdoa itu dahsyat dan luar biasa. Dan itu pun juga yang iblis paling gak suka. Dia berusaha bagaimana supaya gagalkan kita untuk kita tidak berdoa dan baca Alkitab. Tapi kita tahu apa maksud daripada iblis. Kita pun juga melawan hal tersebut. Kita mau terus berdoa dan berdoa. Oleh sebab itu mari ya, sore hari ini terus bangkitkan kehidupan doa di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, di ayat yang ke-44 sampai ayat ke-45, gaya hidup komunitas kerajaan Allah itu memberi dan memperoleh dukungan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di dalam komunitas jemaat mula-mula, mereka belajar untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap satu sama lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita di tempat ini, ya, di dalam komunitas Clay Christian Living Anointed Youth di tempat ini juga kita harus belajar juga untuk memberikan perhatian, ya, dan memberikan dukungan terhadap satu sama lain, ya. Contoh dukungannya yang sudah terjadi kemarin apa? Teman kita 2 orang yang ujian, kita gempur di dalam doa gitu kan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan itu Sarah Tuhan urap di dalam nama Yesus Kristus. Lulus ya? Lulus, berikan tepuk tangan, ya. Sarah lulus ya? Lulus juga ya? Berikan tepuk tangan. Itu bukti di mana kita care gitu kan, satu dengan yang lain gitu kan. Kita terima info dari Rayon gitu kan, ada beasiswa. Nih Nathan, ada beasiswa nih disiapin. Pergi ke sana gitu kan. Untuk biar dapat beasiswa tersebut. Saling mendukung, saling memberikan informasi satu dengan yang lain gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang lagi cari kerjaan juga gitu kan. Kita mungkin punya relasi gitu untuk kita bisa menolong teman kita yang merindukan kerjaan. Kita juga bisa bantu satu dengan yang lain gitu kan. Kita punya mobil ya teman kita, aduh kasihan pulang ke Malaman gitu kan, cewek lagi gitu kan, kita antar pulang gitu kan, itu saling membantu ya. Sudah terjadi juga di tempat ini gitu kan. Saling membantu satu dengan yang lain gitu kan. Terima kasih ya sih udah bantuin saya. Oke, saya juga pengen bantu juga gitu kan. Saya ngisiin deh shell-nya gitu kan. Wow. Shell lagi ya. Tapi kita saling memperhatikan ya. Saling perhatikan satu dengan yang lain ya. Kemarin juga Samuel juga ke Singapura, kita juga dukung sama-sama juga untuk terima juga di dalam doa. Karena kita satu keluarga. Dan kita mengucap syukur kita sudah mulai aplikasikan ya kehidupan ini. Kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu keterbukaan juga sangat-sangat penting buat setiap kita ya. Belajar untuk terbuka. Kalau kita sudah ada di dalam komunitas seperti ini, kita harus belajar juga terbuka, belajar share. Mungkin saudara merasa wah ini saya perlu sharekan gitu, karena saya pun juga nggak bisa mampu sendiri untuk gumuli masalah ini. Saudara bisa share supaya kita bisa doakan sama-sama. Itu tujuannya. Kemudian yang kelima ya, gaya hidup komunitas kerajaan Allah, bersama untuk saling mengasihi ya. Bersatu untuk saling mengasihi. Jadi ada satu kesatuan, ada satu unity. Di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ya. Kita makan udah berapa kali ya, Samnya? Ya. Ternyata Alkitabiah juga apa yang kita lakukan ya. Dari main golf bersama, barbecue party bersama gitu kan,
makan di PI bersama, di sini pun juga makan juga gitu kan. Ternyata itu Alkitabiah dan itu tertulis di dalam firman Tuhan juga ya. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Makannya luar biasa, tetapi hatinya juga harus tulus ya. Jadi bukan ada sesuatu maksud dan motivasi yang lain, bukan gitu kan. Memang tulus gitu kan, karena kita mau bersama-sama tergabung di dalam komunitas ini karena di sini ada kasih Tuhan, di mana kita boleh merasakan kasih itu. Di dalam komunitas jemaat mula-mula ya, mereka belajar untuk mempraktekkan kasih yang tulus, perhatikan, dengan menerima kekurangan satu sama lain. Dan ini gak mudah ya. Kadang-kadang kita pengen orang yang kita mau gitu kan. Tapi kadang-kadang kita bertemu juga dengan orang-orang juga yang memiliki kekurangan juga di dalam kehidupannya. Tapi Tuhan mau kita menerima kekurangan satu dengan yang lain. Berbicara mengenai kasih, itu berbicara juga di mana kita siap untuk menerima kekurangan satu dengan yang lain. Saya percaya kita juga ada kelebihan juga, kita juga ada kekurangan, biarlah kita saling menopang satu dengan yang lain. Jangan sampai kekurangan satu dengan yang lain ini kita blow up gitu kan. Kemudian ini membuat menjadi kita terpisah satu dengan lain, membuat tembok di dalam persekutuan ini. Tapi pastikan bahwa setiap kita di tempat ini boleh menerima kekurangan satu dengan yang lain. Kita bisa berkata, walaupun lo makannya banyak, tapi lo tetap teman gua yang dahsyat luar biasa. Walaupun lo selalu minta diantarin, oke, nggak apa-apa gitu kan. Mumpung gua diberkati naik mobil gitu kan, gua antar lo gitu kan. Mumpung gua ada berkat nih, gua berkati lo gitu kan. Jadi mari saling memperhatikan satu dengan yang lain, terima kekurangan satu dengan yang lain. Dan tentu juga mari kekurangan yang ada ini biar kita saling menopang satu dengan yang lain. Mereka bersehati dan bersatu dengan sukacita ilahi. Jadi sukacita daripada itu membuat kita kuat gitu, membuat kita mampu untuk kita boleh menerima satu dengan yang lain. Kadang-kadang sukacita itu membuat kekurangan teman-teman kita pun juga udah gak kelihatan lagi gitu kan. Pokoknya kita enjoy, kita sukacita karena sukacita Tuhan yang memampukan kita untuk menerima teman-teman kita satu dengan yang lain. Dan kita mengucap syukur, kita ditempatin dari berbagai latar belakang keluarga, dari berbagai latar belakang suku, dari berbagai latar belakang pekerjaan dan kampus dan sekolah, tapi kita mengucap syukur kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin aja pertemuan Empower 21 itu luar biasa. Delegasi dari China begitu banyak juga, dari Hong Kong begitu banyak, Vietnam juga begitu banyak juga, dari Korea juga gitu kan, dari Singapura, dari Malaysia, dari Filipina, dari bangsa-bangsa di Asia. Kita mengucap syukur bahwa kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian juga kita di tempat ini, mari juga terus kita bangun untuk kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, saling bersatu satu dengan yang lain. Yang keenam, ya, gaya hidup komunitas kerajaan Allah. Ayat yang ke-47 dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Jemaat mula-mula menaikkan pujian dan penyembahan di dalam komunitas mereka masing-masing. Seperti kita di tempat ini juga ada pujian pengagungan bagi Tuhan. Demikian juga di My Home, di komunitas yang kita bentuk juga, di situ juga ada pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Sehingga apa? Kehidupan memuji menyembah Tuhan ini menjadi satu lifestyle, menjadi satu gaya hidup. Dan saya percaya juga kehidupan ini juga akan kita bawa ke rumah kita masing-masing, untuk kita juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan menjadi sebuah gaya hidup yang tidak dilakukan sebagai aktivitas dalam ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Jadi kehidupan pujian jangan hanya menjadi satu aktivitas, activity.
Oh, ibadah mesti menyembah gitu kan. Kemudian penyembahannya hanya di sini aja, Sabtu dan Minggu. Plus kalau ada ibadah lagi gitu kan. Tapi pastikan ini menjadi satu gaya hidup. Di rumah kita pun juga kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena itu gaya hidup. Kalau saudara bertanya panggilan tertinggi apa sih di dalam kehidupan kita? Saya boleh katakan panggilan tertinggi dalam kehidupan kita bukan khotbah yang luar biasa, bukan kita menyembuhkan orang sakit sembuh, usir setan dan sebagainya, bukan kita ibaratnya melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam karir, di dalam kehidupan kita, tetapi panggilan tertinggi yang kita boleh lakukan di hadapan itu gimana kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena memang Dia layak dan setiap kita didesain, diciptakan untuk menyembah Tuhan. Jadi ketahuilah bahwa kita ini adalah pribadi yang dibentuk oleh Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Baik lewat musik, baik lewat suara, baik lewat apapun juga, pastikan senantiasa pujian penyembahan itu menjadi satu gaya hidup di dalam kehidupan kita. Jadi biarkan itu juga lepas ya. Makanya setiap lirik ketika kita mulai baca gitu kan, lirik-lirik lagu ya, kita lihat, kita baca gitu kan, dan kita resapi sungguh-sungguh, kita hidupi itu, kita nyanyikan itu di dalam kehidupan kita, dan saya percaya itu akan berdampak luar biasa. Saya teringat ketika saya SMK dan terpilih untuk pergi magang di luar negeri. Saya bilang, gimana nih Pak? Saya nggak ada pengalaman yang dapat menopang saya gitu. Ini adalah pertama kali saya juga harus keluar. Saya hanya bisa menyembah Tuhan dengan satu pujian, ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Saya naikkan pujian kepada Tuhan. Waktu itu saya ke Jakarta aja belum pernah. Saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Saya dilatih di Palu dan di Makassar. Dari Makassar saya harus membawa teman-teman wanita, hanya saya sendiri yang pria gitu kan, untuk berangkat ke Singapura dan kita praktek kerja di salah satu hotel di sana. Saya hanya bisa memuji Tuhan, saya hanya bisa berdoa minta anugerah kasih karunia Tuhan gitu kan. Bagaimana bisa menjaga mereka ini semua gitu kan. Semuanya baik-baik gitu kan, karena tanggung jawab di saya gitu kan. Kamu pria, kamu yang jagain mereka gitu kan. Praktek dan semua pastikan semuanya baik-baik saja gitu. Dan puji Tuhan, campur tangan Tuhan, karena saya melihat anugerah Tuhan yang turun di dalam kehidupan saya boleh menjaga mereka, dan kita boleh sama-sama praktek di sana, dan kita pun juga boleh sama-sama pulang kembali ke Indonesia dengan penuh selamat. Hanya lewat pujian dan pengagungan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari, apapun yang menjadi masalah persoalanmu hari-hari ini, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ketika engkau menaikkan pujian, atmosfer di sekelilingmu engkau sedang ubah. Amin. Ya. Engkau mungkin lagi putus cinta, naikkan pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Puji Dia, masyurkan Dia, agungkan Dia. Rubah atmosfermu sekelilingmu gitu, dengan pujian, dan lihat rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Engkau mungkin sedang mencari, waduh gimana nih untuk pekerjaan yang lebih lagi. Naikkan pujian di hadapan Tuhan dan rubah atmosfer di sekelilingmu, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong di dalam segala apa yang engkau rindukan untuk engkau kerjakan dan untuk engkau lakukan. Engkau mungkin sedang mengalami masalah di dalam ekonomimu, naikkan pujian kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya gitu kan? Gua butuh uang, bukan butuh nyanyi. Saya diberkati juga ketika seminar kemarin juga ya.
Diajarkan bagaimana kebenaran versus fakta. Fakta, Yosua diminta Tuhan untuk pergi merebut Yeriko, tanah Kanaan. Faktanya, kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok yang begitu luar biasa sekali. Faktanya seperti itu. Nggak bakalan tembus gitu kan. Waktu itu belum ada meriam gitu kan, belum ada bom gitu kan. Tapi kebenarannya itu Tuhan sudah perintahkan Yosua, tanah Kanaan aku sudah berikan kepadamu. Kota Yeriko aku sudah berikan kepadamu, termasuk penduduknya aku sudah berikan kepadamu. Kebenaran itu diberikan kepada Yosua. Dan Yosua percaya akan kebenaran, artinya apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, Tuhan sampaikan kepada dia bahwa Yeriko aku sudah berikan kepadamu. Dan Yosua percaya. Dan tidak sampai di situ, Tuhan katakan kelilingi kota tersebut. Dan pada kali yang terakhir engkau bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Dan mereka taat melakukannya. Kalau mereka pakai pikirannya, apa hubungannya gitu kan? Ngitarin tembok gitu kan. Mestinya kalau yang masuk otak gitu kan, ambil kayak linggis gitu kan, atau paku gitu kan, bolongin gitu kan, satu persatu gitu kan. Tapi kebenaran itu yang mereka terima dari Tuhan. Aku sudah berikan kota itu, kalian kelilingi kota tersebut. Mereka kelilingi. Mereka terakhir bersorak, memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kebenaran mengalahkan fakta. Tembok Yeriko runtuh dan mereka berhasil menguasai kota Yeriko. Mungkin saudara berkata, terlalu berat masalahku. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dan sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Saudara akan melihat tembok-tembok Yeriko itu akan mulai runtuh. Yang selama ini mungkin menghalangi berkat. Malaikat sudah mau antar berkat gitu kan. Cuma ini orang yang mau diantar berkat nggak pernah doa gitu kan, nggak pernah memuji menyembah Tuhan gitu kan, kehalang terus gitu. Iblis langsung hadang gitu kan. Pak malaikat ini bagian saya gitu kan, ini udah menjadi tawanan saya, nggak pernah berdoa, dia hidup di dalam kedagingan, dia tidak mengikuti jalanmu. Jadi mohon maaf malaikat, berkat itu kasih aja ke anak-anak Clay yang suka berdoa, yang suka memuji menyembah Tuhan. Ketika mereka datang gitu kan, wah memang benar Tuhan. Di tengah-tengah hari Sabtu malam Minggu, libur lagi gitu kan. Banyak acara pun juga di luar, tapi mereka masih tetap menomor satukan Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan. Kalau yang seperti ini, malaikat terus kirim terus berkati, terus buka jalan gitu kan. Terus isi tabungan mereka, terus apalagi pasangan hidup mereka, mantapkan Tuhan. Mantapkan hati mereka yang ragu-ragu Tuhan, kuatkan gitu kan. Kuatkan dan terus gitu kan. Yang lagi mau kampusnya di mana, Tuhan mantapkan hati Yonatan untuk boleh masuk di dalam kampus yang sudah emang Tuhan taruh untuk dia gitu kan. Jurusan mana yang harus diambil, apakah Jakarta, Bandung atau Jakarta, Surabaya. Oh bukan ya. Mau yang mana Tuhan gitu kan di dalam kehidupanku. Jadi mari kita bangun kehidupan memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya di ibadah di sini, bukan hanya di my home, tapi benar-benar di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya mau katakan di dalam ujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Saya mengalami hal itu, orang-orang yang terlepas ketika kita mulai memuji menyembah Tuhan terlepas. Kuasa kegelapan pun juga dipatahkan, dihancurkan. Orang ketika memuji menyembah Tuhan, orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan. Saya teringat tukang waktu itu saya tinggal di daerah Meruya, sedang renovasi rumah. Saya menyanyi dan dia bayangkan lagi ngecek gitu kan, dijamah Tuhan. Dia bilang, Pak, saya ini dulu kenal Yesus, tapi karena keadaan ekonomi akhirnya, karena pernikahan akhirnya saya beralih gitu kan, ke agama lain. Tapi hari ini saya dijamah Tuhan gitu. Ketika Bapak menaikkan pujian kepada Tuhan, Bapak main gitar dan menyanyi gitu kan. Puji Tuhan saya layani, dan besoknya saya bawa ke gereja, dan puji Tuhan dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada penginjilan, hanya lewat kuasa Tuhan yang kita hadirkan, lewat pujian penyembahan kepada Tuhan, orang bisa dijamah oleh Tuhan. Saya teringat juga ketika ada komunitas di Greenville gitu kan, kita memuji menyembah Tuhan, orang bisa, kok bisa datang ke sini gitu? Iya, kami dengar ada yang menyanyi gitu, makanya kami datang ke tempat ini. Kami rindu juga untuk bersama-sama bersekutu, amin.
untuk memuji menyembah Tuhan. Berarti pujian penyembahan kita berdampak. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Kadang-kadang juga ketika kita memuji menyembah Tuhan juga ada tantangan juga. Kami pun juga alami. Waktu saya ingat acara anak muda di Poso, kita menyembah Tuhan, bukan berkat yang datang, batu yang datang. Kita dilemparin Tuhan. Karena memang kita ada di daerah yang mayoritas saudara suku kita, mereka lemparin kita dengan batu, tapi kita nggak gentar, kita terus menyembah Tuhan, dan tidak ada satupun yang luka daripada anak-anak muda pada waktu itu. Kemudian kita melihat yang terakhir, ya, gaya hidup komunitas kerajaan Allah di ayat yang ke-47 dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Lanjutannya tadi yang sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kita baca sama-sama 2-3. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setelah mereka menerima pemuritan dari para rasul, maka jemaat mulai keluar dari lingkungan dan komunitasnya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang bagi kemuliaan Allah. Ada pertumbuhan dan multiplikasi secara rohani. Jadi Tuhan panggil kita bukan cuma ngumpul seperti ini, dan bukan cuma hanya ngumpul di my home, tapi Tuhan mau kita juga keluar. Amin. Berdampak. Dan saya percaya semua di sini kita keluar gitu kan. Cuma apakah kita berdampak gitu kan? Saya percaya di sini yang kerja ya, kita kan ada di luar ya, ada di marketplace kan, setiap hari gitu. Ada di marketplace, yang kuliah ada di kampus setiap hari. Kita berhadapan dengan dunia nyata, kita bertemu dengan orang-orang juga di sana. Oleh sebab itu Tuhan mau ketika kita ada di luar, sungguh-sungguh kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Kita juga boleh menjangkau jiwa-jiwa di sana. Kita boleh juga melayani teman-teman kita, mungkin mereka yang di dalam masalah, mereka belum kenal Tuhan. Itu tugas daripada setiap kita, untuk boleh memenangkan mereka, untuk boleh membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya dorong malam hari ini setiap kita mari, ya. Mungkin saudara mulai lihat gitu kan, teman-teman saudara yang, wah ini nih perlu saya bawa nih untuk dia kenal Tuhan. Hidupnya belum menentu arah tujuannya gitu kan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan pergumulan. Berarti itulah orang-orang yang perlu saudara jangkau. Amin. Untuk saudara boleh bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari malam hari ini 7 gaya hidup komunitas kerajaan Allah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini juga akan menjadi satu culture, satu budaya, ya. Kita sedang membangun satu kebudayaan rohani di tempat ini. Inilah salah satu kebudayaan rohani yang harus kita miliki, satu culture yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak clay di tempat ini, ya. Sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa belajar firman Tuhan, bersekutu dalam komunitas, berdoa, ya, memberi, kemudian senantiasa bersatu untuk mengasihi, kemudian memiliki gaya hidup memuji, menyembah Tuhan, dan punya hati yang senantiasa mau memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Besok kita akan merayakan ulang tahun yang ke-9 daripada gereja kita. Angka 9 berbicara mengenai buah Roh Kudus. Angka 9 juga berbicara mengenai karunia Roh Kudus, berbuah-buah. Dan saya percaya, ya, walaupun kita baru mulai di Februari, tapi saya percaya kita akan melejit dengan cepat. Amin. Kita akan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semalam saya sampaikan bahwa pemuritan adalah amanat agung daripada Tuhan untuk kita lakukan. Dan kita mengucap syukur apa yang kita lakukan malam hari ini di tempat ini adalah apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, yaitu untuk kita boleh bersekutu, beribadah, memuji muliakan Tuhan, dan kita boleh diperlengkapi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari.